Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa habbaba ilaina bis salatil jama'ati ala katsirin mimman khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu minhu insyaallah. Mari kita awali dengan doa. Rabbi na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulish shahawat ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kedua kita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bersama nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Hari ini kita akan masuk ke kapan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dimulai. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Inna Allaha yawma khalaqas samawati wal arda kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqal 'arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah pada hari penciptaan langit-langit dan bumi, berarti semenjak awal, kataba kitaban, menetapkan ketentuan. Kataba itu seringkali artinya mewajibkan, memberikan kewajiban kepada dirinya. Kutiba alaikum. Fahuwa indahu, dan ketentuan itu ada di sisinya, fawqal arsy, di atas arsy. Apa ketentuannya yang Allah wajibkan kepada dirinya pada waktu penciptaan langit dan bumi? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Jadi semenjak kapan itu, Pak? Berarti rahmat itu dimulai sejak awal-awal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari rahmatku mendahului murkaku ini dengan penjelasan yang luar biasa. Maksud rahmatku mendahului murkaku, kata Ibnu Qayyim, adalah Allah itu selalu rahmat, kadang-kadang marah. Kata beliau itu mirip dengan sifat-sifat, beberapa sifat, contohnya Allah itu selalu hidup. Tidak mungkin Allah kadang-kadang hidup, tapi selalu hidup. Allah itu kadang-kadang melihat atau selalu melihat? Selalu melihat. Allah itu kadang-kadang mendengar atau selalu mendengar? Maka maksud daripada rahmatku mendahului murkaku itu ingin mengatakan bahwa aku itu selalu rahmat, selalu menyayangi, selalu mengasihi. Itu sifat pokok. Makanya Ibnu Qayyim ingin mengatakan melalui hadis tadi bahwa ar-rahmah al-asl, bahwa sifat rahmat adalah sifat pokok, tidak bisa terpisah dari Allah. Dia selalu rahmat sebagaimana dia selalu hidup. Dia selalu menyayangi sebagaimana dia selalu mendengar, melihat. Adapun marah
kadang-kadang marah. Subhanallah. Kalau bapak selalu marah sama anaknya, ibu-ibu selalu marah sama anaknya, atau kadang-kadang marah? Halo, bapak ibu, ya, selalu rahmat, selalu sayang kepada anaknya, atau kadang-kadang sayang? Selalu marah atau kadang-kadang marah? Kadang-kadang saja marah. Kapan marah itu dilakukan? Jika diperlukan. Ya, berarti kalau tidak diperlukan marah nggak? Enggak. Berarti marah itu jika diperlukan, berarti saat marah itu pasti ada gunanya. Maka Allah tidak akan pernah marah kepada hambanya kecuali jika diperlukan. Makanya kalau kita sedang dimarahi, sedang dijewer, itu tanda bahwa kita sedang memerlukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, mari kita baca surat Al-A'raf ayat 156. Masih penjelasan tentang hadis tadi, rahmatku mendahului murka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa makna rahmatku mendahului murkaku adalah wa rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Gak ada Al-Quran yang mengatakan marahku meliputi segala sesuatu. Yang ada adalah rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun dari diriku kecuali mengandung rahmat. Tidak ada satupun makhlukku kecuali dia diliputi rahmat. Itu maksud daripada rahmatku mendahului murkaku. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga dari rahmatku mendahului murkaku adalah firman Allah dalam surat Al-An'am. Ini menarik ini. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk merahmati. Enggak ada Allah mewajibkan kepada dirinya untuk menyiksa. Enggak. Berarti sifat menyiksa bagi Allah wajib tidak? Halo? Tapi kalimat merahmati, memberi rezeki, Allah menggunakan kata mewajibkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Allah itu menunjukkan wajib, Pak. Makanya kutiba alaikum. Alaikum, kumnya kamu, wajib atas kamu asyia puasa. Kalau Allah kemudian kepada Allah, Allah wajib bagi Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali 'alallah, wajib bagi Allah. Rizquha, memberi rezeki. Dalam surah Al-An'am, kataba ala nafsihi, dia mewajibkan kepada dirinya untuk merahmati. Allah ingin mengatakan kepada kita, wajib rahmatku untuk makhlukku, adapun marahku gak wajib. Subhanallah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu ada salah satu doa Nabi yang luar biasa. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Ya Allah, rahmati kami karena Engkau sesungguhnya kepada kami Maha Penyayang. Perhatikan kalimat berikutnya. Wala tu'adzibni atau wala tu'adzibna fa innaka 'alaina qadir. Jangan siksa kami karena sesungguhnya Engkau Maha apa? Coba, kalau yang pertama tadi, sayangi kami karena sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. Jangan siksa kami karena sesungguhnya Engkau Maha apa? Mestinya. Coba, redaksinya kita perhatikan. Ya Allah, rahmati kami karena sesungguhnya Engkau Maha merahmati. Kan matching kan, rahmati karena sesungguhnya Engkau Maha merahmati. Nah sekarang, kira-kira di pikiran kita semua, kalau doa ini berikutnya lanjutannya adalah jangan siksa kami sesungguhnya Engkau Maha apa? Menyiksa, betul kan? Betul kan? Tapi Nabi tidak mengucapkan kata
menyiksa. Jangan kau siksa kami karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. Subhanallah. Wa innaka alaina qadir. Kenapa demikian? Karena menyiksa itu adalah kadang-kadang jika diperlukan, bahkan Allah tidak mewajibkan untuk menyiksa. Tapi adapun merahmati, Allah mewajibkan kepada dirinya untuk merahmati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, dalam surat Toha ayat 129 Allah berfirman, walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalau bukan karena ada kalimat yang telah lalu, yang telah ditetapkan Allah, lakana lizaman, pastilah orang yang berdosa langsung diazab, langsung dijewer. Kalau bukan karena ada kalimat yang Allah telah dahulukan dulu. Kapan itu kalimatnya yang didahulukan itu? Semenjak menciptakan langit dan bumi. Apa kalimat itu? Rahmatku mendahului murkaku. Kalau bukan karena kalimat yang ditetapkan pada diriku, kata Allah, lakana lizaman, pastilah orang yang berbuat dosa langsung dimusnahkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu nama Allah As-Sabur adalah Allah yang tidak menyegerakan azab bagi hamba-Nya. Subhanallah. Allah As-Sabur adalah Allah yang tidak tergesa-gesa menyiksa hamba. Kenapa tidak tergesa-gesa? Karena Dia telah menetapkan untuk dirinya, sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Kira-kira tampang-tampang kayak kita ini, kalau bukan karena rahmat Allah masih ada di kaum. Subhanallah. Kalau dosa luar biasa, semua kita punya dosa. Mari kita kembali ke yang pertama tadi. Berarti rahmat itu dimulai terhadap makhluknya sejak kapan? Sejak kapan? Sejak. Menarik. Makanya Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan rahmat. Bukti dengan rahmat, ciptaannya itu indah, ciptaannya itu serasi. Coba ibu-ibu motong bawang lagi marah, gimana? Pernah makan bakwan di tukang nasi uduk, itu bakwannya gede banget, bentuknya nggak bagus. Itu sampai pelanggannya bilang begini, Pak, tadi masak bakwan lagi marah ya? Kenapa? Gede banget nih, udah gitu nggak beraturan. Kenapa? Kemurkaan. Kemarahan menghilangkan keindahan. Tidaklah kelembutan itu menempel pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Maka alam semesta begitu indah dan serasi, tanda bahwa Allah menciptakan alam semesta tadi dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat kelembutannya. Padahal menurut teori Big Bang, bahwa alam semesta ini terjadi melalui sebuah ledakan, betul nggak? Juga sesuatu yang meledak, kira-kira pecahannya indah, teratur, rapi, atau acak-acakan? Halo? Hancur, tak beraturan. Tapi saya mau tanya, apakah alam bumi ini ya indah? Planet-planet yang lain indah tidak? Serasi, teratur, rapi. Itu tanda bahwa bahkan ledakan itu, jika itu kita benarkan, adalah ledakan yang dipenuhi dengan kasih sayang, bukan ledakan diiringi oleh sebuah kemarahan dan luar biasa. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ketika Allah menciptakan Adam, ruh masuk melalui kepala. Falamma dakhalat min ra'sihi atisa. Ketika ruh itu masuk dari kepala Nabi Adam, Adam bersih.
Hace gitu ya. Itu pertama kali Adam diciptakan. Sudah berbentuk, bayangkan sudah organ tubuhnya sudah lengkap, tapi belum ada ruh. Ibarat komputer itu belum nyolok listrik. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. Ditiupkan ruh masuk dari kepala Nabi Adam, lalu Nabi Adam bersin. Faqalatil malaikatu lahu. Apa kata malaikat kepada Nabi Adam untuk pertama kali? Qul alhamdulillah. Katakanlah wahai Adam, alhamdulillah. Makanya wajar waktu bangun tidur apa? Kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya, kenapa? Tadi mati, ruhnya dibalikin. Makanya alhamdulillah. Nabi Adam setelah organ tubuhnya lengkap, sempurna, ditiupkan ruh melalui kepala, bersin, maka perkataan malaikat kepada Nabi Adam, wahai Adam, katakanlah alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun berucap alhamdulillah. Lalu apa kata Allah untuk pertama kali kepada Adam? Apa kalimat pertama yang dikatakan Allah? Kalimat pertama yang dikatakan Allah kepada manusia, kepada Adam, apa kalimat pertama itu? Yarhamuka rabbuk. Tuhanmu merahmati. Subhan. Makanya kalau ada yang bersin, ya alhamdulillah kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Berarti kalimat apa Pak yang diucapkan Allah pertama kali kepada manusia? Rahmat. Ketentuan apa yang Allah ciptakan pertama kali? Rahmat. Rahmatku mudah-mudahan. Allah. Bahkan Pak, waktu Allah menetapkan rahmat di awal penciptaan langit dan bumi, dalam hadis sahih disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan 100 rahmat pada waktu pertama kali Dia menciptakan langit dan bumi. Satu rahmatnya seperti piring yang luasnya seluas antara langit dan bumi. Itu satu rahmat. Berarti satu rahmat itu luasnya seperti apa yang ada di antara langit dan bumi. Apa saja yang ada di antara langit dan bumi? Ada yang tahu? Apa yang ada di antara langit dan bumi? Apa? Udara, terus apa lagi? Ada yang tahu kan? Satu rahmat itu luasnya seperti apa yang ada di antara langit dan bumi? Apa saja yang ada di antara langit dan bumi? Ini kayaknya bengong semua. Gampang jawabannya, yang ada di antara langit dan bumi adalah dan. Apa? Antara langit dan bumi, langit dan bumi kan? Dan. Satu rahmatnya luasnya seperti apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu satu rahmat. Anzala minha ilal ardi rahmatan wahidatan. Diturunkan ke bumi satu rahmat. Berarti disimpan di sisinya berapa? 99. Fabiha yatarahamul khalaiq hatta tarfa'ad dabah kafiraha an waladiha khasya an tusibahu min hadhihi rahmah. An tusibah. Satu rahmat diturunkan ke bumi, yang dengan satu rahmat inilah seluruh makhluk di bumi ini saling menyayangi, saling mencintai. Sampai-sampai seekor induk hewan mengangkat kakinya takut terinjak anaknya. Ini juga disebabkan oleh satu rahmat ini. Coba Pak, ayam itu kalau sore-sore dia nyariin siapa? Sore-sore induk ayam nyariin siapa? Anaknya. Betul nggak? Dicari. Dia gelisah kalau belum ketemu anaknya. Lihat kan gelisah, bunyi terus. Dia kenapa? Anaknya belum ketemu. Gara-gara rahmat apa?
Gara-gara satu rahmat. Coba kalau dia sudah masuk ke sarangnya, itu anaknya kalau 10 taruh di mana dia? Keteknya. 5 di ketek kanan, 5 di ketek kiri. Dia kalau satu belum ketemu gelisah dia. Gara-gara satu rahmat. Dan satu rahmat ini juga burung membuat sangkar. Sampai-sampai hewan pun kebagian. Karena itu tidak ada singa memakan anaknya sendiri. Gara-gara satu rahmat itu. Apabila terjadi hari kiamat, maka Allah menggabungkan satu rahmat ini dengan yang 99 di sisinya. Summa basataha, kemudian dibentangkan di hadapan makhluknya pada hari kiamat. Bayangkan Pak, 100 rahmat dibentangkan, maka tidak ada yang celaka pada hari itu kecuali orang itu memang berhak celaka. Sampai di hari kiamat itu iblis memanjang-manjangkan lehernya begini, karena dia pasti paling belakang. Kenapa? Karena merasa kayaknya saya kebagian juga rahmat itu. Saking banyaknya pada hari ini. Jika seperti itu rahmat Allah kepada binatang, padahal binatang itu adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Lalu bagaimanakah rahmat Allah kepada kita? Subhanallah. Ada nggak hewan itu yang tidak dijamin oleh Allah rezeki? Bahkan sering kita tahu yang namanya hewan itu cari rezeki ancaman nyawa, betul nggak? Coba lihat nyamuk ngambil darah, ancamannya apa? Ancamannya apa? Nih terpokok, gitu kan? Betul nggak? Selain tangan kita apa ancamannya? Obat nyamuk, betul nggak? Makin banyak makannya dia makin dekat ajalnya, betul nggak? Kalau begini doang udah dapat. Tapi lihat Allah menjamin rezeki. Kita tahu banyak contoh-contoh seperti cicak, ya. Bagaimana rezekinya bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Tapi bagaimana nyamuk itu yang mendekati dia, dia juga bergerak. Tapi ternyata nyamuk lebih agresif mendekat kepadanya. Betul? Saya melihat bahwa rezeki Allah itu lebih agresif mendekati kita daripada kita mendekati rezeki. Makanya salah satu makna syukur adalah ketika kita merasa bahwa nikmat Allah lebih besar daripada usaha kita. Bersyukur itu adalah ketika kita merasa tak mampu bersyukur. Itulah saat kita disebut bersyukur. Alam semesta dibuka dengan ketentuan rahmatku mendahului murkaku. Kalimat pertama yang diucapkan kepada Nabi Adam adalah yarhamuka rabb, rahmat Tuhanmu untuk. Waktu Bapak baca Quran, yang Bapak ucapkan pertama kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita baca. Allah mengakhiri dunia ini pun dengan memasukkan kita ke dalam rahmat. Halo, nah ini lebih asik. Cuma nggak bisa bermanuver. Oh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri alam semesta ini semuanya dan kemudian memasukkan kita ke dalam rahmatnya. Oke? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amal. Wah, surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga dengan rahmat dan dengan amalmu.
bisa masuk surga dengan amal. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Aku bisa masuk surga karena diliputi oleh rahmatnya. Subhanallah. Akhirnya pun kita masuk surga dengan amal. Makanya kalau ngelihat rahmat Allah, kayaknya semua kita percaya diri masuk surga ya. Betul? Saya ulang lagi ya. Kalau melihat luasnya rahmat Allah, kayaknya kita ini percaya diri masuk surga. Setuju nggak? Mari saya ulas. Pak, sebanyak-banyak apapun dosa kita itu berhenti pada satu angka tidak? Halo? Sebanyak-banyaknya dosa kita, kira-kira kalau dihitung dosa kita berhenti pada satu angka tidak? Iya. Sekarang saya mau tanya, rahmat Allah itu berhenti pada satu angka tidak? Sehingga kira-kira mana yang kalah? Dosa kita mengalahkan rahmatnya atau rahmatnya mengalahkan dosa kita? Maka kalau melihat rahmat Allah itu, ya Allah, sepertinya kami di sini percaya diri untuk masuk surga ya. Subhanallah. Masukkanlah kami ke surga dengan rahmat ya Allah. Makanya salah satu nama surga itu rahmat. Baca surat Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri bercahaya karena ibadahnya di dunia, maka mereka masuk ke dalam rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini? Surga. Sampai surga Allah namakan dengan apa? Rahmat. Kita masuk surga dengan apa? Rahmat. Karena itu Allah berfirman kepada surga, anti. Ini anti itu kata ganti yang menunjukkan feminim, perempuan. Anti rahmati, wahai surga, engkau adalah rahmat. Arhamu biki, aku menyayangi denganmu. Man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambaku. Menggunakan kata ganti perempuan, feminim. Kenapa Mas? Karena kira-kira yang paling mewakili rahmat, bapak atau ibu? Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Makanya digunakan dengan bahasa feminim itu, anti rahmati, wahai surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku menyayangi hamba-hambaku. Subhanallah. Makanya kan surga di bawah telapak siapa? Kaki ibu. Bukan kaki ayah kan? Bukan berarti boleh. Kenapa? Karena rahmat itu tidak ada makhluk yang paling mewakili rahmat Allah di muka bumi ini kecuali rahmat seorang ibu. Betul. Hanya kalau bapak kurang rahmat, ciumlah tangan ibu, maka rahmat itu akan mengalir ke dalam hati. Yang hatinya sedang keras, ciumlah kaki ibunya, maka rahmat itu akan segera mengalir ke dalam hati. Bahkan ketika disebut nama ibu, mata kita berkaca-kaca. Ibu, kenapa? Kenapa? Ibu, coba bapak katakan ibu, pelan-pelan aja. Ibu, coba sebut kata ibu, pelan-pelan aja, tapi dari hati. Coba. Semuanya silakan. Ada yang bilang ma, pasti besok itu kalau ma, simbol. Jadi kata-kata ibu itu kalimat
yang mengandung energi luar biasa. Kenapa? Karena dia mengandung rahmat Allah. Seakan-akan kalau kau ingin memahami rahmatku, maka lihatlah kepada ibu. Jika engkau ingin selalu mendapatkan rahmatku, jagalah rahmatku, dan itu adalah ibu. Bapak sekalian yang dimuliakan, tidak ada yang masuk surga dengan amal. Jangankan surga, sekarang hadirkanlah seluruh nikmat yang ada di dunia ini yang pernah kita dapatkan dari semenjak kita diciptakan sampai hari ini. Hadirkan seluruh karunia nikmat itu. Kemudian hadirkan juga ibadah yang semua pernah kita lakukan. Ibadah apapun itu. Nikmatnya hadirkan, ibadahnya hadirkan. Sekarang bayarlah nikmat yang sudah diberi itu dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Bayar. Kira-kira lunas atau masih hutang? Lunas atau masih hutang? Kalau membayar rahmat di dunia saja kita masih hutang. Lalu bagaimana mampu kita membayar surga itu? Karena itu amalan kita itu bukan harga bagi surga, tetapi sebab kita masuk surga. Saya ulang lagi. Karena itu amalan kita itu bukan harga bagi surga, tapi apa? Sebab masuk surga. Kalau harga itu harus matching, Pak. Harga Fortuner berapa? Hah? 500 juta. Supaya Bapak dapat Fortuner harus tersedia berapa? 500 juta. Berarti 500 juta itu harga bagi Fortuner, betul nggak? Oke. Tapi kalau Bapak baru punya 100 juta, bisa nggak Bapak punya Fortuner? Bisa, betul nggak? Kredit, betul nggak? Betul nggak? Tapi tetap saja itunya BPKB-nya ditahan, betul nggak? Betul? Kenapa 100 juta bukan harga bagi Fortuner, tapi sebab Bapak punya Fortuner. Amalan kita adalah kunci surga, bukan surga. Bapak kalau beli kunci rumah, apa itu berarti Bapak beli rumah? Ya Allah, begitu sayangnya Engkau kepada kami. Surga yang abadi disebabkan oleh amalan-amalan kami yang sedikit, yang hanya beberapa tahun saja. Engkau membalas semua itu dengan surga. Bukankah itu rahmat? Kok jadi bengong semua ini? Ini ngantuk. Kalau ngantuk pun karena rahmat, insyaallah. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang laki-laki datang pada hari kiamat, lalu dikatakan, timbanglah Pak amal kebaikannya dan dosa-dosanya. Kemudian apa yang terjadi? Fatarjahu sayyi'atuhu, dosanya lebih berat timbangan. Kemudian dia berkata, may yakhrudini hasanatan wahidatan. Dia berteriak karena ternyata timbangan dosanya lebih berat. Lalu dia berteriak, siapa yang bisa meminjamiku satu kebaikan saja? Kenapa? Karena satu lagi kebaikan ini timbangan kebaikannya lebih unggul daripada dosanya. Karena itu dia berkata, siapa yang mau meminjamkan kepadaku satu kebaikan agar aku masuk surga? Dia pergi kepada ibunya, dia pergi menemui saudaranya, dia pergi menemui sahabat-sahabatnya. Semuanya berkata, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Coba. Makanya hari nafsi, nafsi itu di hari kiamat.
di dunia ini nggak boleh nafsi-nafsi. Ibunya, ayahnya, anaknya bilang nafsi. Padahal minta satu saja kebaikan. Tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki yang dosanya lebih besar daripada gunung. Ini untuk menunjukkan bahwa dosanya luar biasa besar dari laki-laki. Tapi laki-laki ini meskipun banyak dosa punya satu kebaikan. Lewat di depan laki-laki yang pertama tadi. Apa kata laki-laki yang hanya memiliki satu kebaikan tadi, sementara dosanya sebesar gunung? Kata laki-laki ini, ngelihat nih orang ini, ayo siapa yang ngasih aku satu aja. Ngelihat laki-laki ini yang minta satu kebaikan dan dia cuma punya satu-satunya kebaikan. Ya, nggak nolong juga lah kira-kira gitu ya. Udah terlanjur neraka nih, ya kan gini. Udah kata laki-laki ini, khudh hadhil hasanah, ambillah satu kebaikan ini. Dikasih ke orang yang pertama tadi. Apa yang terjadi? Fayafrah. Maka dia sangat bergembira, sangat berbahagia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi satu kebaikan tadi? Kepada orang yang keburukannya sebesar gunung tapi punya satu kebaikan dan diberikan kepada orang yang pertama tadi. Apa kata Allah kepadanya? Lasta arhamu bihi minni. Engkau tidak lebih penyayang kepadanya melebihi aku. Akulah yang lebih penyayang. Akulah arhamar rahimin. Engkau tidak lebih penyayang kepadanya melebihi aku. Akulah arhamur rahimin, yang maha penyayang. Masuklah kalian berdua ke dalam surga kalau demikian. Sampai di akhirat ya masih terjadi seperti ini. Makanya kalau udah masuk neraka tuh yang udah orang benar-benar buruk banget. Kan nanti banyak nanti minta, ya Allah selamatin hati ya Allah di neraka ini hambaku, umatku ya Allah. Sujud keluarin sekian. Masih tersisa. Nabi sujud lagi ya Allah. Ya, baca di huru-hara hari kiamat. Ibnu Katsir banyak hadis-hadis yang begitu. Nabi minta lagi. Dikeluarin lagi. Ini masih ada lagi itu, saking badannya. Sampai Nabi malu, minta lagi. Sampai aku malu. Subhanallah. Baru kemudian akhirnya wahai Muhammad, keluarkanlah seluruh umatmu dari neraka. Akhirnya keluar badannya dalam keadaan gosong. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan sungai kehidupan. Ini yang gini-gini bisa Bapak baca di bukunya Ibnu Katsir, Huru-hara Kiamat. Itu sudah diterjemahkan hadis-hadisnya. Masukkan ke sungai kehidupan itu, tumbuh lagi badan. Tumbuh lagi. Tapi di jidatnya tertulis ya mantan. Alumni. Nah, akhirnya masuk surga. Kata ahli surga yang sudah masuk duluan, waduh, itu mantan-mantan mereka. Kata di surga. Apa kata Allah? Tidak. Mereka bukan mantan-mantan, tetapi mereka adalah orang yang dibebaskan dari yang Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, percaya diri kelihatannya masuk surga kita nih. Kalau apa? Dengan rahmat. Dosa kita itu, ini bukan untuk meremehkan dosa. Dosa kita itu berhenti pada satu angka, betul? Tapi rahmat Allah tidak berhenti pada satu angka. Makanya orang yang tahu itu tidak pernah dia akan putus asa dari rahmat. Habis waktunya. Masih. Mari kita perhatikan. Ketentuan pertama tadi apa? Rahmatku. Ucapan pertama kepada Nabi Adam. Pertama kali Bapak baca Quran apa? Bismillah.
ujung Bapak nanti masuk kepada apa? Surga. Dan surga itu adalah, jika awal adalah rahmat, akhir adalah rahmat. Coba kita pakai logika kita. Kira-kira tengahnya isinya apa? Karenanya dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, coba katakan apa pendapatmu jika Allah mendatangkan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar? Ini berarti Al-Quran memberikan metode berpikir kepada kita. Salah satunya adalah kebalikan dari sesuatu yang ada itu. Bayangkan jika itu tak ada. Ini cara metode Quran. Bayangkan jika ibumu tiada. Bayangkan jika anakmu tiada. Bayangkan jika kesehatanmu sekarang hilang. Seakan-akan dia ingin mengatakan begitu. Ini metode Quran. Bayangkanlah jika malam terus, apa yang terjadi Pak kalau malam terus? Pak, kalau malam terus Pak, itu air seluruhnya akan membeku. Paling tidak kata ibu dulu, ada ustaz tagihan listrik membengkak. Betul. Kalimat berikutnya, katakanlah, apa pendapat kalian jika Allah menjadikan siang terus sampai hari kiamat? Apa yang terjadi? Seluruh air di permukaan bumi akan menguap. Kalaupun ada, semuanya dalam keadaan mendidih. Mari kita lihat bagaimana Allah menutup ayat itu. Wa mir rahmatihi, tapi karena rahmatnya Dia menjadikan untukmu malam dan siang silih berganti. Disebut because rahmatku. Apakah Bapak melihat rahmat Allah semalam waktu Bapak tidur? Apakah Bapak melihat kedatangan rahmat di pagi hari dengan kedatangan siang? Wabir rahmati. Karena tidak ada kontribusi kita dalam kedatangan malam dan siang. Tidak ada peran kita sama sekali dalam kedatangan malam dan siang. Sehingga Tuhan itu kita tidak membutuhkan tanda-tanda lagi, karena tanda-tanda itu sudah ada di sekitar kita. Makanya dulu pada minta Nabi datang pada mukjizat, tidak perlu mukjizat lagi. Apa malam itu bukan mukjizat? Apa siang itu bukan mukjizat? Apa yang membuat terjadi malam dan siang? Perputaran bumi pada dirinya sendiri dan perputaran bumi mengelilingi matahari. Adakah kita yang memutar bumi? Adakah kita yang menggerakkan bumi? Sudah berapa lama bumi itu bergerak dengan kecepatan tinggi? Andaikan bumi itu bergeraknya dengan menggunakan energi yang ada di bumi itu sendiri, sudah lama bumi itu berhenti. Kalau demikian, dengan energi apakah bumi itu masih tetap bergerak sampai tidak kehabisan cadangan energi sebagai bahan bakar penggerak? Berputar pada dirinya, selain berputar di matahari, membuat semua bumi itu kebagian malam dan siang. Coba andaikan dia berputar mengelilingi matahari saja tanpa berputar pada dirinya, apakah mungkin itu terjadi dengan sendiri? Karena rahmatku. Allah. Dan bayangkan ketika malam datang. Malam datang itu Pak, enggak langsung gelap Pak. Betul nggak? Halo? Betul. Malam itu datang enggak langsung gelap gitu. Siang juga datang enggak langsung terang. Makanya Bapak kalau
Kalau lagi tidur, tiba-tiba ada yang hidupin lampu terang banget. Apa yang Bapak kata? Marah Pak? Oh, matiin. Kenapa Pak? Saraf kita tidak siap untuk menerima cahaya yang datang tiba-tiba. Makanya lampu-lampu yang menggunakan meniru teknologi Allah itu seringkali waktu dihidupin dia nggak langsung terang banget, betul? Halo? Ya, betul. Subhanallah. Kenapa? Ingin merahmati subhanallah. Dan Allah mendatangkan malam pelan-pelan gelap. Karena aku mencintai, karena aku merahmati. Subuh, siang keterangan pun datang pelan-pelan. Karena aku tahu sarafmu tidak kuat kalau datang tiba-tiba. Allah, itulah makna firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Takwir, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Demi malam ketika dia datang as-as was subhi, dan demi waktu subuh idza tanaffas, ketika dia bernapas datang. Semua kita kalau waktu subuh, subhanallah, rahmat. Tidakkah Tuhan yang seperti itu layak kita cinta? Tidak malukah kita? Justru kita mencintai selain Dia. Belum lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Di mana Allah menjadikan sesuatu yang sangat pokok mudah kita dapat dan tidak ada yang bisa menguasainya. Betul kan? Lihat udara ini pokok nggak? Pokok sekali. Bisa nggak kita 5 menit, 10 menit tanpa oksigen? Nggak bisa. Dalam ketinggian tertentu kita harus punya cadangan oksigen karena menipis oksigen sih. Tapi di bumi berlimpah. Sementara di planet-planet yang lain oksigennya belum tentu kadarnya cocok dengan kita. Tapi lihat, kita terlahir, kemudian oksigen semua nikmat itu telah mendahului kita sebelum kita menikmatinya. Nikmat itu mendahului kita sebelum yang menikmatinya. Datang, nikmat itu telah hadir sebelum yang menikmati ini mampu berkata terima kasih Tuhan. Bapak saudara, udah. Makanya kemarin di Riau ketika udara oksigennya menipis, panik satu negara. Allah, panik satu negara, Pak. Mau mengevakuasi lewat darat nggak bisa, lewat darat juga susah. Subhanallah. Bayangkan jika tiada, sangat ada. Udara. Makanya tidak ada satupun negara yang kuat mampu menguasai udara. Karenanya udara itu nggak ada warnanya. Kalau ada warnanya nanti dikuasai oleh orang tertentu, betul? Tapi pertanyaan saya Pak, apakah kita lebih sering sadar udara itu ada atau lebih sering lupa? Apakah kita bisa hidup tanpa udara? Lebih sering ingat udara itu ada atau lebih sering lupa? Jika tanpa udara saja kita tidak bisa hidup, apalagi tanpa Tuhan pasti kita tidak bisa hidup. Pertanyaan saya, mana yang lebih sering? Kita lebih sering sadar Tuhan itu ada atau lebih sering melupakan? Lebih sering melupakan. Kita sadar atau tidak, mengaku atau tidak, kita tidak bisa hidup tanpa udara. Lebih sering tidak sadar kalau udara itu ada, tidak sadar itu kenyataannya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa udara. Kita lebih sering melupakan keberadaan Tuhan, tapi bagaimanapun kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Subhanallah. Kenapa Pak? Udara itu tidak bisa, sering kita tidak sadari karena saking dekatnya. Sesuatu yang sangat dekat sering kita tidak sadari keberadaannya.
Tuhan itu saking dekatnya kepada kita, maka lebih sering kita tidak sadari keberadaannya. Subhanallah. Katanya syiddatul qurbi hijab, kedekatan yang sangat itu membuat matamu terhijab. Coba sekarang angkat tangannya semua yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Tempelkan ke mata yang sebelah kanan. Apakah mata Bapak mampu melihat tangan Bapak? Kedekatan yang sangat membuat matamu terhijab. Allah itu sangat dekat sehingga mata sudah kehilangan fungsinya. Bukan karena dia tidak ada, tetapi mata kehilangan fungsinya karena sangat dekatnya Tuhan kepada kita. Allah besok kita akan sambung dengan rahmat-rahmat yang lain karena bulan yang akan datang. Sekaligus saya mohon izin dan mohon doa kepada Bapak Ibu karena hari Senin ini saya mau suruh nemenin jamaah untuk umrah. Hari Senin besok saya mau berangkat ke umrah bersama 25 jamaah insyaallah. Alhamdulillah, tidak terasa hampir 1 jam kita mendengarkan taklim pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Masih ada waktu 5 menitan, mungkin 1 pertanyaan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya, apakah rahmat yang diterima setiap orang, baik sesama agama Islam maupun antar agama Islam dengan non-Islam? Kalau tidak sama, apa menjadi faktor yang menentukan perbedaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada pertemuan awal kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, kita membahas perbedaan antara rahmat dan rahim. Rahmat adalah rahmat yang bersifat umum, yang dicurahkan kepada semua makhluknya. Itu adalah rahmat. Adapun rahim adalah rahmat yang ditujukan kepada yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Salamun qawlan min rabbir rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Menggunakan kata rahim karena konteksnya khusus. Adapun rahmat umum diberikan kepada bukan hanya orang kafir, makhluk-makhluk yang lain pun diberi. Itu namanya rahman. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakanlah siapa yang melindungimu di waktu malam dan di waktu siang selain Ar-Rahman. Menggunakan kata Rahman karena yang melindungi, yang diselamatkan di dunia ini dari berbagai macam bahaya juga orang kafir pun diselamatkan. Maka rahmat plus itulah yang disebut rahim. Rahmat toh itu disebut rahmat. Semuanya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Itu rahmat. Allah memberikan harta kepada Qarun. Apakah Allah mencintai? Tidak. Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Apakah Allah mencintai? Tidak. Sebagaimana Allah memberikan harta kepada Qarun, Allah berikan juga harta itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Allah memberikan kekuasaan kepada Firaun, Allah juga memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Maka kehebatan kita bukan karena kita mendapatkan rahmat umum. Hebatnya kita ketika kita mendapatkan rahmat khusus. Allah tidak akan mungkin memberikan manisnya ketaatan kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Dia memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tapi dia tidak akan memberikan ketenangan,
kebahagiaan, manisnya ibadah kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Dan jika itu sudah diberi rahim tadi, nikmat yang khusus, maka hari yang paling membahagiakan bagi Nabi Ibrahim ketika dia berada di dalam api. Tidur ternyenyak Abu Bakar ketika di dalam gua Thur. Tidur ternikmat bagi Ashabul Kahfi ketika dia berada di Ashabul Kahfi. Ya, itu orang mendapatkan rahmat khusus. Itu orang beriman. Nah, rahmat umum itu kalau kita punya anak, semua anak kita kasih makan. Kita kasih makan. Kita kasih tempat di rumah. Kita pulang malam tiba-tiba masuk ke kamar anak-anak kita, AC-nya dingin sekali. Anak-anak itu kedinginan tanpa selimut. Apa yang akan kita dilakukan oleh seorang ayah? Ambil selimut, ditutupi, selimuti semua anaknya atau salah satu. Itu rahmannya. Tapi ada satu anak setelah bapak selimuti dia, bapak tidur di sampingnya, lalu bapak kecup dia sambil bisik, I love you, nah. Ayah sayang sama kamu. Wah, subhanallah. Itu apa? Rahim. Maka kalau bapak mudah sholat berjamaah, mudah bangun malam, mudah membaca Quran, mudah meneteskan air mata karena ingat nikmat-nikmat Allah, saat itu bapak sedang diberikan rahmat khusus. Rahmat khusus itu saat bapak mampu mengatakan kepada semua orang, tidak ada yang lebih berbahagia daripada saya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan saya kecuali orang yang lebih takwa daripada saya. Itu saat bapak mendapatkan rahmat khusus. Itu yang saya sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Saya rasa cukup. Kita akhiri tali ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna fa innaka bina ra'd ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.